Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Praktikum Kimia Anorganik kelompok 2 yang akan menjelaskan mengenai pemurnian bahan melalui rekristalisasi. Perkenalkan, anggota kelompok kami. Yang pertama, Abdullah Fauzi, Intan Afkitaningrum, M. Fauzan Gewerka, Alvina Afilia Arsad, Berta Saridinata, Konita Askawinanda, Cici Asnati, dan Oktavia Ismarobuka. Yang selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai alat dan bahan yang akan digunakan pada praktikum kali ini. Yang pertama-tama gelas beker 100 ml dan 500 ml. Yang kedua kaca arloji. Yang ketiga sendok sungu. Yang keempat kompor listrik. Yang kelima pengaduk gelas. Yang keenam corong gelas. Dan yang ketujuh pipet tetes. Kemudian untuk bahan, yang pertama kertas saring. Yang kedua kertas pH universal. Yang ketiga aquades, yang keempat garam dapur, yang kelima CaO, yang keenam BaOH2, yang ketujuh Na2CO3, dan yang kedelapan adalah HCl encer. Untuk selanjutnya mengenai prosedur kerja akan dijelaskan oleh teman saya. Prosedur kerja untuk perlakuan awal, dipanaskan 250 ml aquades, dimasukkan dalam gelas beker 500 ml sampai mendidih, kemudian ditimbang 80 gram garam dapur, dimasukkan dalam air panas sambil diaduk, kemudian dipanaskan lagi sampai mendidih. Selanjutnya disaring, kemudian larutan dibagi menjadi dua bagian untuk dilakukan rekristalisasi. Kristalisasi melalui penguapan. Disiapkan 1 gram garam dapur yang diperoleh, terus ditambahkan 1 gram CaO, terus ditambahkan BaOH2 sampai tidak terbentuk endapan, terus ditambahkan Na4,2CO3 30 gram per liter, terus diaduk dan disaring, terus mengeluarkan filtrat dan endapan. Filtrat dinetralkan dengan HCl, terus diukur dengan pH, terus diuapkan, terus membentuk kristal HCl, terus ditimbang dan dihitung rendemennya. Selanjutnya data pengamatan. Pada data pengamatan terdapat dua metode, yaitu metode 1 dengan penambahan bahan dan metode 2 tanpa penambahan bahan. Lalu massa garam dapur kotor, keduanya sama-sama 16 gram. Metode 1 ditambahkan barium hidroksida 20 tetes, sedangkan pada metode 2 tidak ditambahkan barium hidroksida. Lalu pada metode 1 ditambahkan natrium karbonat 4 tetes, sedangkan pada metode 2 tidak ditambahkan natrium karbonat. Lalu pengamatan kristal natrium klorida bersih pada metode 1 dan metode 2 sama-sama berwarna putih dengan butiran halus. Sedangkan massa kristal bersihnya pada metode 1 adalah 15,8760 gram, sedangkan pada metode 2 adalah 13,476 gram. Analisis data pemurnian dengan penambahan bahan. Metode 1. Rendemen sama dengan berat kristal garis miring berat kristal awal kali 100%, 15,8760 gram per 16 gram kali 100% sama dengan 0,99225 dikali 100% sama dengan 99,225%. Pemurnian tanpa penambahan bahan. Metode 2. Rendemen sama dengan berat kristal hasil per berat kristal awal kali 100%, 13,4376 gram per 16 gram dikali 100%, 0,842 gram dikali 100% sama dengan 4,21%. Baiklah, saya akan menyampaikan pembahasan. Metode rekristalisasi adalah metode pengkristalan kembali dari kristal zat yang sudah larut oleh pelarut dalam suatu campuran larutan dengan cara pemanasan dan penguapan. Metode ini didasarkan pada perbedaan daya larut antara zat yang dimurnikan dan kotoran dalam suatu pelarut tertentu. Pemurnian garam pada percobaan ini dibuat dua tahapan perlakuan, yaitu pertama, perlakuan awal. Prinsip kerjanya yaitu dengan memanaskan 50 ml aquades sampai mendidih, lalu penambahan 16 gram garam dapur, diaduk dan dipanaskan sampai mendidih, kemudian disaring untuk dilakukan kristalisasi.
Tujuan pelakuan awal ini adalah agar garam dapur melarut dengan sempurna sehingga zat pengotor hilang. Ya, yang selanjutnya saya akan membahas bab pembahasan lanjutan, yaitu yang kedua ada rekristalisasi melalui penguapan. Prinsip kerjanya yaitu dengan menambahkan larutan natrium klorida dengan 20 tetes barium hidroksida sampai tidak terbentuk endapan. Barium hidroksida ini fungsinya untuk menjenuhkan larutan dan menghilangkan zat-zat pengotor. Reaksi yang terbentuk yaitu 2 natrium klorida ditambah barium hidroksida menjadi barium klorida ditambah 2 natrium hidroksida. Lalu ditambahkan natrium karbonat untuk mengembalikan ion klorida agar kembali membentuk natrium klorida dengan cara mengikat ion barium dari barium klorida. Reaksinya yaitu barium klorida ditambah 2 natrium hidroksida ditambah natrium karbonat menjadi 2 natrium klorida ditambah barium hidroksida ditambah 2 natrium karbonat. Kemudian disaring larutan dan dinetralkan filtrat dengan HCl encer karena sebelumnya filtrat bersifat basa. Setelah itu, kristal garam dapur yang didapatkan setelah dilakukan rekristalisasi penguapan berwarna putih dengan butiran halus. Berat kristal garam dapur setelah perlakuan sebesar 13,4376 gram dan persen rendemen hasil sebesar 84,21%. Sedangkan untuk berat kristal garam dapur setelah dilakukan rekristalisasi sebesar 15,8760 gram dan persen rendemen hasil sebesar 99,225%. Dan yang terakhir, yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan melalui percobaan ini yaitu pemurnian garam dapur melalui metode rekristalisasi dan penguapan diperoleh hasil rendemen 99,225% dengan penambahan bahan melalui metode rekristalisasi dan 84,21% tanpa penambahan bahan melalui metode penguapan. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau ucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.